Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan kita selalu rasakan setiap harinya. Mari kita mulai ibadah online kita pada hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, dan kita minta minyak yang baru terus mengurapi kita. Kita minta kuasanya Tuhan membebaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sungguh kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sungguh kami sangat rindu Tuhan, rindu bersekutu hanya dengan Engkau Tuhan. Kami rindu selalu menikmati hadirat Engkau Tuhan. Terus Roh Kudus, walaupun kami beda tempat Tuhan, kami tidak berkumpul satu dengan yang lainnya. Kami yakin dan percaya, dua atau tiga orang berkumpul dan sehati, maka Kau hadir dimanapun kami berada Bapa. Kami minta urapan-Mu turun mengalir, terus kuasai kami pada pagi hari ini Tuhan. Datangnya Roh Kudus, datangnya Roh Kudus, Kau kami rindu Roh Kudus. Sama-sama kita pujikan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku
kami sehari pun Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh kami rasakan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi saya yakin dan percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita minta kuasanya Tuhan untuk ada di atas kita, agar kita dapat berkuasa di bumi dan di surga. Dan kita melihat betapa Tuhan sungguh dahsyat dan hebat buat kita sekarang sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan perpuluhan di awal bulan ini. Persiapkanlah persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara, karena saya akan berdoa untuk perpuluhan yang Bapak Ibu berikan. Dan saya percaya Malaikat 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kiranya firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita, melakukannya dengan iman, dengan taat dan setia. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, pada awal bulan ini kami masuk bulan yang ke-6, bulan Juni tahun 2020. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak Tuhan yang setia mengembalikan perpuluhannya, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka sesuai janji-Mu, tingkap langit terbuka. Tuhan, kami percaya Tuhan, segala berkat yang kami miliki itu punya-Mu, tapi kami belajar setia sesuai firman-Mu. Kami kembalikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan untuk digunakan bagi kemuliaan-Mu, bagi meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang setia memberikan perpuluhan. Saya percaya Tuhan selalu menyenangi orang-orang yang memberi dengan setia, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami sangat bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti-Mu Tuhan. Dan kami tidak dapat berpikir dengan apa akan kami balas seluruh kebaikan-Mu buat kami Bapa. Kawalah kami yang baik, kawalah kami yang setia Tuhan. Tidak pernah sedetik pun kami merasakan Engkau meninggalkan kami Tuhan. Di tengah masalah yang berat, di tengah masalah yang sungguh menurut kami sangat gak mungkin kami bisa lalui, tetapi disitulah Engkau menyatakan kebaikan-Mu atas anak-anak yang berserahnya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
Sungguh kami sangat bersyukur punya Bapa yang baik seperti-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur punya Bapa yang sangat baik seperti-Mu Tuhan. Suatu saat kami merasa tidak bisa berjalan karena masalah-masalah kami begitu besar Tuhan. Tapi karena kami mengandalkan Tuhan, tapi karena kami bersandar dan berjalan terus bersama dengan Tuhan, sampai saat ini kami masih boleh berdiri. Kami masih boleh menyatakan Engkau baik buat kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan-kebaikan-Mu atas kami Tuhan? Dengan apa akan kami balas semua pengorbanan-Mu atas hidup kami Bapa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami sangat bersyukur punya Allah yang baik seperti-Mu Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan kan ku. Setiap hari kami selalu berpikir Tuhan, dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Seperti-Mu Tuhan.
bersama-sama firman Tuhan. Sekarang kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali lagi belajar bersama-sama untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari berikan hikmat, akal budi, agar kami sungguh-sungguh diterangi oleh Roh Kudus. Kami mengerti Tuhan, maksud rencana Tuhan dalam hidup kami dengan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus yang luar biasa itu. Berikan kami penjelasan, berikan kami penerangan, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika bulan lalu di bulan Mei kita bersama-sama belajar selama 1 bulan tentang kenaikan Tuhan. Dan dengan kenaikan Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan berfirman bahwa Dia akan mengirimkan penolong. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Dan bulan ini, di bulan Juni, kita akan belajar bersama-sama tentang karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan dan Roh Kudus itu memiliki karunia untuk kita. Dia memberikannya kepada kita karunia yang luar biasa. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca untuk kita sama-sama belajar. Nah, kalau di doa saya sudah bahas tentang pendahuluan, bagaimana karunia-karunia roh itu disebutkan di dalam Alkitab. Ada karunia manifestasi, ada karunia pelayanan dan sebagainya. Sekarang saya akan bahas tentang mengapa kita membutuhkan jenis-jenis karunia Roh Kudus. Mengapa kita membutuhkan ini? Ada 4 alasan. Yang pertama yaitu membawa gereja untuk masuk dalam dimensi supranatural. Apa Bapak Ibu Saudara? Membawa gereja masuk kepada dimensi supranatural. Jadi gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang bergerak secara supranatural. Tidak lagi hidup secara alami semuanya biasa. Tidak, kita setelah dipenuhi oleh Roh Kudus kita akan alami satu dimensi yang luar biasa, yaitu dimensi supranatural. Yang kedua, itu akan memperdalam kasih dan kepedulian orang percaya kepada sesama. Orang yang penuh Roh Kudus itu bukan orang yang jutek, bukan orang yang cuek, bukan orang yang sebodoh teing, bukan orang yang gampang PHP, tetapi orang yang penuh Roh Kudus dengan karunia-karunianya, apalagi dengan buah-buah Roh Kudusnya, itu akan membuat kita saling mengasihi, peduli. Wah, saudaraku yang satu ini sedang kesusahan, kita bagi sembako. Oh, saudara kita yang satu ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan dan ada karunia kesembuhan, maka yang sakit pun disembuhkan. Banyak hal supranatural, banyak kepedulian yang bisa kita berikan ketika kita memiliki karunia-karunia roh tersebut, ya. Kita akan, selain itu ada yang ketiga, yaitu dengan kita memiliki karunia Roh Kudus, itu akan mengkonfirmasi kesaksian dan misi gereja. Coba bayangkan kita pergi satu tempat, kita dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, ada karunia kesembuhan, ada karunia iman, ada karunia perkataan-perkataan roh, wow, ada karunia nubuat. Maka saya yakin dan percaya pemberitaan Injil atau kabar baik yang kita sampaikan akan dikonfirmasi, ya.
dan banyak jiwa akan diselamatkan. Yang terakhir, mengapa kita perlu karunia-karunia ini Bapak Ibu Saudara? Jangan bilang karunia Roh Kudus itu jadul ya. Jangan pernah bilang demikian. Karena karunia Roh Kudus itu bukan untuk yang masa lalu, bukan untuk para rasul saja, tetapi karunia Roh Kudus itu untuk saudara dan saya sekarang sebagai orang percaya. Karena janjinya bukan untuk zaman dulu, janjinya untuk dulu, sekarang, selama-lamanya, untuk saudara dan saya yang percaya Yesus. Dapatkan karunia Roh Kudus. Yang keempat, itu akan menjadi kesaksian nyata bagi dunia yang belum mengenal dan percaya tentang kuasa Allah. Ketika mereka melihat, mereka yang gelap, mereka yang nggak tahu, ketika terang itu disampaikan dengan karunia-karunia Roh Kudus, wow, maka mereka akan menjadi kesaksian. Iya ya, rupanya mujizat itu nyata. Mereka akan mudah sekali karena banyak orang yang tidak melihat, jadi susah mereka percaya. Mereka susah percaya karena mereka tidak melihat buktinya. Namun dengan karunia-karunia Roh Kudus, kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada dan nyata. Melalui karunia-karunia Roh Kudus yang kita miliki, yang diberi oleh Allah Bapa, itu akan membuktikan Tuhan itu tidak berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Selain 4 hal itu, nah yang akan kita bahas di sini adalah yang ada tentang karunia-karunia manifestasi yang disorot untuk 1 bulan ini. Karunia perkataan hikmat, karunia perkataan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia menubuat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, karunia penafsiran bahasa roh. Ini yang terambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Namun ada di kitab Efesus, ada juga di kitab Roma. Tapi kita bahas ini tentang 9 karunia ini, dan saya hanya menjelaskan untuk karunia perkataan hikmat dan karunia perkataan pengetahuan. Apa sih Bu karunia perkataan hikmat? Dikatakan di sini dalam bahasa Yunani ini adalah logos sophias, yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Bapak Ibu ketahui bahwa hikmat itu adalah pertama-tama takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita dapat karunia perkataan hikmat, tentunya perkataan kita adalah perkataan-perkataan tentang takut akan Tuhan. Bukan sembarangan, bukan perkataan hikmat dunia tentunya, ya, filosofi dunia yang keluar. Tetapi perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang berhubungan dengan kebijakan ilahi, kemampuan untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah. Kita akan membawa dengan perkataan ini orang yang tadinya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dengan perkataan hikmat kita akan tolong dia, kita akan bisa meyakinkan dia, ya, untuk ayo berhubungan dengan Tuhan lagi, ayo memiliki hubungan dengan Tuhan lagi. Jadi inilah arti dari perkataan hikmat. Ini adalah ucapan hikmat melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa berbicara itu tepat, itu karena hikmat. Kita berbicara hikmat itu berbicara tentang firman Tuhan. Kita berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ketika kita bicarakan orang itu langsung ngerti. Yang dengar itu langsung, oh gitu ya. Gampang untuk menjelaskannya, orang langsung mudeng katanya gitu. Karena apa? Itu karunia hikmat. Orang lain jelasinnya susah, tapi orang yang punya karunia hikmat, dia jelasin itu enteng, gampang. Dan orang gampang ngerti. Oh, itu maksudnya. Ya. Jadi tentu ini tidak sama dengan kehidupan hikmat yang dicapai, pengetahuan-pengetahuan umum yang dicapai, bukan. Tetapi ini dicapai dari hasil belajar yang rajin tentang firman Allah. Kembali lagi, WPDA, bugem ya, mulutnya nggak berhenti dari WPDA. Kalau engkau punya karunia hikmat, WPDA. Karena yang input itu firman, firman itu hikmat, firman itu pengetahuan tentang Allah. Ketika inputnya firman, inputnya itu hikmat, yang keluar apa? Hikmat. Bukan kata-kata sampah,
sumpah serapah, bukan, tetapi adalah perkataan hikmat. Karena input WPDA, waktu pribadi dengan Allah, baca 3 pasal. Halo, itu berapa banyak ayat, berapa banyak perkataan Tuhan yang kita harus serap di otak ini dan membuat otak ini isinya penuh dengan hikmat. Amin. Jadi mulailah, kalau kita ingin memiliki karunia hikmat, sering-sering dekat dengan Tuhan melalui baca Alkitabmu, ber-WPDA lah dengan disiplin. Ini nggak enak, siapa yang bilang enak? Ya, ini nggak enak karena kita harus pagi-pagi baca 3 pasal. Ya, kita harus ngerti apa yang saya dapat remanya. Kemudian saya harus aplikasikan dalam diri saya, apa ya ayat ini ya? Maksudnya untuk apa ya? Dengan demikian, saya yakin percaya dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah meteraikan kita ketika kita percaya Yesus, engkau akan punya karunia hikmat. Dunia perlu perkataan hikmat. Dunia perlu pengetahuan hikmat yang daripada Tuhan, bukan dari filosofi dunia, bukan dari filsuf dunia, bukan, tetapi dari Tuhan. Karena segala pengetahuan ada di dalam firman-Nya. Ya, melalui doa di dalam Yakobus 1 ayat 5-6, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau yang nggak punya hikmat, minta dengan cara apa? Ya doa dulu dengan Tuhan, WPDA. Tuhan ampuni kayak, aduh susah banget ya. Aku kalau ngomong itu kayaknya orang susah, nggak mudeng-mudeng. Tuhan tolong berikan aku hikmat sehingga ketika aku berbicara tentang Engkau, berbicara untuk menolong orang, orang itu cepat mengertinya dan orang memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, jadi sampai di sini kita tahu perkataan hikmat perlu nggak? Perlu, jelas perlu banget. Karena itu akan menolong orang, banyak orang, untuk bisa mengerti Tuhan, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perkataan pengetahuan itu adalah logos noseos, ya. Yaitu perkataan pengetahuan biasanya muncul secara tidak diduga karena Roh Kudus bekerja secara unik. Ya, kita nggak tahu kapan itu akan muncul. Pada saat Roh Kudus memberi karunia itu, maka seseorang yang tidak punya pengetahuan apa-apa bisa mengetahui sesuatu yang penting bagi kepentingan bersama. Bapak Ibu, ketika Petrus seorang nelayan itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, dapat kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi dengan Petrus, seorang nelayan yang biasa saja? Ketika itu dia penuh dengan Roh Kudus, dia keluar di Serambi Salomo dan dia mulai berkhotbah, saudara. Hayya, 3.000 orang selamat. Amin. Itu dari Tuhan. Itu bukan si Petrus yang pintar, bukan. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan berikan dia karunia pengetahuan. Dengan lancar seorang nelayan berbicara di depan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, terus terang, saya aja yang sudah jalan ke S1, S2, ya. Saya kalau belajar 3.000 orang, bisa gemeter-gemeter doa puasa dulu, aduh banyak orang. Ya. Tetapi kalau kita penuh dengan karunia Roh Kudus, khususnya untuk karunia pengetahuan ini, semua itu akan menolong kita untuk menyampaikan pengetahuan dengan berani, bahkan dengan penuh kuasa. Apa yang dialami oleh Petrus itu adalah karunia pengetahuan, sehingga 3.000 orang, wow, itu nggak sedikit loh. 3.000 orang dia berdiri, 3.000 orang bertobat, luar biasa. Ini tentu berbeda dengan insting yang kita sebut peka, ya. Kalau karunia Roh Kudus kita artinya peka dengan seseorang, bukan. Ini karunia pengetahuan bukan soal kepekaan, tetapi pengetahuan apa yang ada di hati Allah, apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Itulah pengetahuan ilahi yang akan kita sampaikan kepada dunia ini.
kepada mereka ya yang belum mengenal akan Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu cerita tentang Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan wanita Samaria ya di sumur tersebut. Murid-muridnya cari makan, Yesus sengaja duduk situ sehingga ada wanita Samaria itu bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengatakan apa yang ada dalam diri atau apa saja keadaan si wanita tersebut. Wanita itu pun terkagum dan dia katakan, engkau itu Tuhan ya, dan dia katakan engkau tahu semua tentang aku. Itu karunia pengetahuan. Dan ingat, untuk setiap orang yang memiliki karunia pengetahuan, bukan untuk kepo, bukan untuk gosip, karena itu tentunya bukan dari Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, pertobatan. Oh, karunia pengetahuan. Lu tahu nggak? Gue tahu loh. Dapat karunia pengetahuan apa? Itu si Esther. Dia tuh begini-begini. Tahu nggak Lina? Apalagi Lina. Aduh, gue mah tahu semua dah dari A sampai Z. Itu bukan karunia pengetahuan, Bapak Ibu Saudara. Itu karunia gosip. Ya, tapi kalau karunia pengetahuan itu mendatangkan pertobatan. Ya, aku tahu kamu lagi sedih deh. Kamu kan lagi diomelin sama bosmu ya. Ayo kita berdoa yuk. Itu karunia pengetahuan yang dari Tuhan. Gak ada yang ngomong, gak ada orangnya sampai bilang gini, kok tahu ya? Nah, itu dari Tuhan. Tapi bukan artinya untuk, iya kalau gitu lu ya sama bosmu begitu ya. Bosmu begitu kan, jahat kan, keluar aja. Itu bukan karunia pengetahuan. Itu karunia perpecahan. Bukan karunia itu dari roh setan, bukan Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Nah, jadi kita sudah tahu ya, karunia pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Karunia pengetahuan itu mendatangkan berkat. Orang jadi dekat kepada Tuhan, mengetahui hal-hal yang baik. Seperti peristiwa Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertemu dengan Nathanael. Itu pun juga Tuhan tahu tentang siapa Nathanael itu, dan membawa pertobatan daripada Nathanael. Jadi karunia yang Tuhan berikan maksudnya untuk membawa seseorang dekat kepada Tuhan. Maksudnya untuk membawa orang bertobat. Maksudnya untuk membawa orang kagum pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Ih hebat Bu Esther, Bu Gem Kosambi, dia tahu semua. Bukan tahu semua Bapak Ibu Saudara ya, karena online terus jadi tahu. Bukan karunia pengetahuan seperti itu ya. Tahu semua karena WA grupnya segibun gitu, bukan. Tetapi kita dipenuhi karunia pengetahuan, sehingga ketika Bugem berdoa, Bugem bisa ngerasain, saya tahu kamu lagi sedih karena ada masalah ini, masalah itu. Itu yang harusnya menjadi kerinduan kita, bukan untuk Bugem balas saja, tetapi untuk semua kita, sehingga kita memiliki kepekaan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus berkati. Lanjut lagi, mengapa kita memerlukan karunia ini? Perlu ya karunia hikmat, perlu ya karunia Roh Kudus yang namanya karunia pengetahuan. Jelas perlu Bapak Ibu Saudara, karena saudara untuk mengambil keputusan mana yang terbaik itu perlu karunia hikmat. Seringkali saya salah dalam mengambil keputusan. Berapa banyak anak muda salah mengambil keputusan, apalagi soal jodoh, soal pasangan, karena tidak minta hikmat daripada Tuhan, karena tidak minta tolong Tuhan berikan saya pengetahuan, ini jodohku benar atau enggak ya. Taunya pasangannya itu setiap datang mobil ganti-ganti, taunya cuma kerja di showroom, ya kan, tertipu. Karena apa? Lihat luarnya saja, semua pribadinya oke. Ya itu dia tertipu lagi. Nanti nyanyi deh, ku tertipu lagi, oh wow, tuh kan jadinya begitu. Tapi kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau perlu hikmat dan pengetahuan daripada karunia Roh Kudus, engkau akan ambil keputusan yang baik dan benar.
Engkau akan berdoa, Tuhan ini benar gak Tuhan dari Engkau? Tuhan, biar pasangan ini menjadi pasangan yang akan mendukung saya dalam pelayanan. Bukan soal matre aja. Ayo yang kaum muda, pemudi, cari yang takut Tuhan, bukan cari pribadinya. Ya, pribadi, ATM pribadi, deposito pribadi, rumah pribadi, itu semua menipu. Tetapi kalau engkau tanya Tuhan, Tuhan akan kasih tahu, Tuhan akan berikan engkau hikmat, memberikan engkau pengetahuan. Bukan itu saja, keputusan yang lain. Misalnya kita mau melakukan apa, mengembangkan sebuah usaha, minta Tuhan tolong. Jangan pernah menyangka engkau pintar, engkau pandai, engkau bisa memutuskan, engkau punya strategi yang baik. No, salah. Yang benar adalah tanya Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta pengetahuan daripada Tuhan, mana yang terbaik. Yang kedua, mengapa kita perlu sekali karunia, yaitu untuk berhadapan dengan situasi dilematis. Kadang-kadang mau yang pilih mana ya, ke kiri atau ke kanan? Ya, Tuhan tolong saya untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan. Saya sangat-sangat dilematis. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang saya alami atau yang saya rasakan, banyak keputusan-keputusan dilematis yang harus saya ambil. Oleh sebab itu harus tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, saya mau kamu lakukan itu, saya mau kamu kerjakan itu, saya yakin di mana ada visi dari Tuhan, there is vision, there is provision. Kalau ada visi, ada juga penyediaan untuk visi tersebut. Amin. Jadi tanya aja sama Tuhan. Tuhan yang kasih hikmat kita. Tuhan akan tolong kita membuat keputusan-keputusan dalam situasi dilematis. Apa yang harus kulakukan? Apakah saya akan lari dari kenyataan ini? Woi, ya jauh gitu. Enggak. Tapi kita harus hadapi bersama Yesus. Hal-hal yang dilematis itu membuat kamu semakin kuat mengalami karunia-karunia dari Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat solusi. Wah, luar biasa kan? Sehingga kamu menjadi lebih apa? Wow, luar biasa ya. Saya bisa memutuskan yang baik dan benar. Jangan jadi pengecut. Setiap ada kenyataan yang berat, lari. Ada kenyataan berat, kapan mau naik kelas? Halo, katanya mau next level. Harus naik level. Yang ketiga, untuk mengerti motivasi seorang ketika menyampaikan sesuatu kepada kita. Ada loh yang datang ke saya, manis banget. Manis, wah ya, dari set, pokoknya manis, tahu-tahu ujung-ujungnya UD-nya, habis itu ujung-ujungnya, ya, kagak ada ceritanya lagi. Maka, itu diperlukan, ya, perlu banget, saya minta sama Tuhan, belajar untuk memiliki roh hikmat, roh atau karunia hikmat dan pengetahuan, sehingga kegagalan yang lalu tidak terulang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dugem kegagalannya cukup banyak. Tetapi saya mau belajar untuk mendapatkan karunia ini sehingga menjadi lebih bijaksana. Berhikmat untuk mengerti motivasi seorang menyampaikan sesuatu pada kita. Kita tuh suka ngeliat muka sih, dalamnya hati siapa tahu hanya Tuhan. Oleh sebab itu minta roh Tuhan, selidiki hati dia. Ini orangnya benar gak ya Tuhan? Kadang-kadang itu, terus langsung oke. Nanya juga nggak langsung oke aja ya. Itu kesalahan kita, kesalahan saya. Baiklah, kita belajar sampai sini dulu. Karunia, apa tadi? Hikmat dan karunia pengetahuan. Nanti akan dilanjutkan di minggu depan. Oleh sebab itu jangan pernah lepas daripada ibadah kita. Kita ikutin sampai kita tahu 9 karunia itu yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang diberkati, yang sudah dipilih sama Tuhan untuk menyampaikan itu. Tuhan Yesus berkati kita semua.
Jangan pernah lupa minta karunia-karunia itu. Dan kau akan menjadi orang percaya yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar 2 karunia yang ada di dalam firman Tuhan. Ada banyak karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan, sediakan untuk kami. Tetapi saat ini kami belajar 2, ya Tuhan, yaitu karunia hikmat dan karunia perkataan pengetahuan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami membuka hati dan selalu memohon kepada Tuhan, berikan karunia tersebut kepada kami, sehingga di tengah dunia yang jahat ini kami bisa berlaku cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Berkatilah sidang jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, berkatilah mereka, biar firman ini tertanam dalam hati mereka, sehingga mulai sekarang mereka akan benar-benar memohon kepada Tuhan untuk memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian, Ya Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkat menjadi anaknya, didapat dalam hidupku. Dia segalanya, hanya Dia segalanya bagiku. Hanya bagimu segala pujian, segala hormat dan syukur, karena Engkau yang rela mati bagi kami. Kami mau mengambil perjamuan kudus. Buka hati kami Roh Kudus untuk mengerti, menyadari arti daripada kematian Tuhan, di mana darah itu tercurah di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Tubuhmu tercabik-cabik karena pelanggaran-pelanggaran kami. Biar saat ini ketika kami mengambil perjamuan yang kudus, kami ingat kembali karya-Mu yang terbesar. Bukan dengan emas dan perak Engkau tebus kami, tetapi dengan darah yang mahal. Biar kami melakukannya dengan mata tertuju pada Yesus, meninggalkan segala sesuatu yang berdosa, meninggalkan semua yang di mesbah Tuhan, dan memohon ampun atas semua dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami. Kami ambil perjamuan kudus ini dengan iman yang sungguh, percaya bahwa penebusan Tuhan, karya Tuhan yang mulia atas kami, akan memberkati kami, akan memulihkan kami dari sakit penyakit kami, memulihkan kami dari segala hal yang berdosa, disucikan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 3 ayat ke-10 dan ke-11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Baiklah, kita bersama-sama sebagaimana Rasul Paulus menghendaki mengenal kuasa Tuhan, yaitu kuasa kebangkitannya, kuasa di mana kita akan diubahkan. Kita tidak akan mengalami maut, Bapak Ibu Saudara. Namun satu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Darah kita menjadi kerinduan kita sama-sama, bahwa pada akhirnya kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita nggak pernah mengalami kematian di dalam Yesus. Jika sekarang roh kematian begitu menakutkan karena virus corona, tetapi ada jaminan sebagai anak Tuhan, yaitu firman-Nya. Kita akan dibangkitkan dan tidak mengalami kematian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat roti kita di tangan kanan dan saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan yang terpecah untuk menebus kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, angkatlah cawanmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, dan ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan minum, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan, dipulihkan, disucikan. Dalam nama Yesus kita minum. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru. Terima kasih untuk segala-galanya yang sudah Tuhan berikan. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami di atas kayu salib. Engkau memberikan segala-galanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami dan memberkati hidup kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan akan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau dipermuliakan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini diberkati Tuhan. Amin. Sudah 1 bulan kita lewati bersama dengan Tuhan. Kembali sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan persembahan, bisa langsung transfer ke rekening yang ada di bawah. Dan jika Bapak Ibu tidak bisa transfer, bisa langsung datang ke gereja menyerahkan kepada Saudara Johan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mari kita bersama-sama berdoa buat persembahan. Nanti Saudari Janet akan berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk pagi yang indah ini yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya sekarang kami memberikan persembahan, biarlah persembahan ini Bapak dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di sorga. Dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami sungguh percaya Engkau sanggup melakukan semuanya buat kami Tuhan. Tak pernah kami dengar, tak pernah kami pikirkan Engkau sediakan buat kami. Semua disediakan.
buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sungguh kami sangat bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sangat bersyukur kami masih dalam penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu ada atas kami setiap harinya, agar kami yakin dan percaya penyertaan-Mu juga ada terus atas kami. Kau jauhkan kami daripada sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga serahkan buat teman-teman kami yang di rumah mungkin sedang sakit. Kami akan percaya kesembuhan hanya daripada Tuhan. Kau berikan kesembuhan yang luar biasa hanya daripada Tuhan. Jika teman-teman kami sedang dalam masalah yang berat, kami yakin dan percaya Kau memberikan jalan keluar. Kau memberikan penghiburan, damai sejahtera Tuhan ada atas mereka. Dan kami sangat percaya Tuhan, karena kami mengandalkan Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami dan semuanya menjadi sangat luar biasa ringan Tuhan kami jalankan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Kita bersama-sama akan doa Bapa kami, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati kita semua. Maranatha. Amin.